tahu bahwa pada saat berikutnya, Gao yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi tertawa terbahak-bahak, ahahaha. Bab 771 Tawa Gao yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia masih bisa tertawa saat ini. Kamu bajingan. Apakah kamu belum mengetahui situasimu? Kamu bocah. Kamu masih tertawa ketika kamu akan mati. Dasar bajingan. Beraninya kamu melakukan ini pada tuan mudaku. Seperti yang tuan muda perintahkan. Aku akan segera memenggal kepalamu dan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk mati. Kamu benar-benar pantas ditebas dengan ribuan pedang dan disiksa sampai mati. Beberapa penjaga dengan tegas menuduh Gao Yang kehidupan yang buruk. Jika bukan karena saudara Tian, saya akan disiksa sampai mati oleh keluarga Zhu. Raja kapal, sebelum saya mati, saya dapat mengganti setengah dari telinga pemuda ini. Tuan muda tidak kerugian, dan saya percaya bahwa saudara Tian pasti akan membalas saya. Tatapan tegas Yue Gao yang menyapu semua orang, dan berkata dengan satu kata, saya sangat percaya bahwa cepat atau lambat, akan ada suatu hari. Apakah itu yang disebut tuan muda, dari keluarga Tian Nanhua, atau tak satu pun dari kalian bajingan yang bisa melarikan diri? Ketika mereka mendengar kata-kata Gao Yang, semua orang marah. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebelum Gao Yang akan mati, dia bahkan berani mengancam mereka. Kamu bajingan, kamu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi, dan aku akan mengirimmu kembali ke barat, bocah kecil. Jika kamu sangat ingin mati, aku akan mengirimmu tumpangan, itu untuk tuanmu. Daku, tarik napas lega, jangan khawatir, keluargamu pasti tidak akan baik-baik saja. Satu lulus, beberapa penjaga berteriak, dan bergerak ke arah Gao Yang untuk mengelilinginya dan bersiap untuk membunuhnya. Tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi sekarang termasuk tuan muda, telah menderita kerugian tersembunyi. Gao Yang, mereka benar-benar tidak tahan, dan harus membuat Gao Yang membayar harga yang mahal. Hampir terlambat, tunggu, tiba-tiba, Hua Fei yang membuka mulutnya untuk menghentikannya. Pada saat ini, telinganya telah dibalut, tetapi wajahnya diwarnai merah oleh darah. Dia tampak sangat ganas, dan matanya sama ganasnya dengan binatang buas. Ketika beberapa penjaga mendengar kata-kata itu, mereka langsung bingung. Tidak ada yang mengira tuan muda Hua ingin melindungi Gao Yang. Tidak bisakah dia mengasihani setengah telinganya? Anak ini sangat arogan. Mengapa tuan muda menghentikan kita untuk membunuhnya? Penjaga lain juga bertanya. Ya, tuan muda, anak ini tidak bermaksud menyerah. Lebih baik kita bunuh saja dia. Penjaga lain mengikuti. Hua Fei yang memahami perasaan para penjaga ini, tetapi dia tidak ingin membunuh Gao Yang dengan mudah. Gao Yang menderita terlalu banyak penghinaan sebelumnya. Dia tidak akan membiarkan Gao Yang mati dengan mudah. Hanya setelah menyiksa Gao Yang, dan menghilangkan kebencian di hatinya, Hua Fei yang akan membunuhnya. Melihat mata bingung beberapa penjaga, Hua Fei yang menjelaskan, kamu tidak mengerti, jika kamu hanya membunuhnya seperti ini, itu akan terlalu murah. Aku akan secara brutal membunuh bocah bau ini di depan Ye Lingtian, mata saya sendiri. Saudara baik saya disiksa sampai mati, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Hanya dengan cara ini saya bisa melampiaskan kebencian di hati saya. Mata beberapa penjaga menyala, dan mereka mengangguk berulang kali, seperti yang diharapkan dari tuan muda. Cara-caranya memang brilian. Anak ini adalah kakak laki-laki ketika dia membuka mulutnya, dan seorang kakak ketika dia menutup mulutnya. Dapat dibayangkan bahwa Ye Lingtian pasti memiliki tingkat yang sangat tinggi, status di hatinya, dan membunuhnya di depan Ye Lingtian akan menjadi lebih penting. Ada rasa pencapaian. Tuan muda ingin bocah bau ini tahu bahwa Ye Lingtian, yang dia kagumi, hanya bisa melihatnya mati di sakit. Haha, putuskan semua harapannya dan bunuh dia. Satu hati penjaga. Kata-kata Anda adalah kata-kata saya, dan Anda terus menyanjung Hua Fei yang. Bab 772 Bawakan aku ponsel anak ini, aku akan menelepon Ye Lingtian. Hua Fei yang mendengus dingin. Seorang penjaga bergegas ke meja, melihat ke dalam untuk menemukan ponsel Gao Yang, dan menyerahkannya kepada Hua Fei yang dengan hormat. Dari buku alamat, Hua Fei yang dengan cepat menemukan saudara Tian dan langsung memutar telepon. Pada saat yang sama, Ye Lingtian baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Su telah dihancurkan. Sekarang dia juga menantu keluarga Su. Beberapa orang berani melakukan ini,
Tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Dia sedang duduk di mobil Changlong, dikendarai oleh Wei Lei, dan hendak pergi ke rumah Su untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Tetapi baru setengah jalan, dia menerima telepon dari Gao Yang. "Halo Ayang, ada apa?" tanya Ye Lingtian. Di ujung lain telepon, suara laki-laki yang sangat dingin dan tajam terdengar. "Kamu, saudaramu ada di tanganku. Datanglah ke grup pendaratan raja dalam waktu 10 menit. Jika itu 1 detik kemudian, tunggu saja dia untuk mengumpulkan tubuh." Tanpa menunggu Ye Lingtian menjawab, Hua Fei yang menutup telepon. Tapi saat berikutnya, Ye Lingtian menerima foto di ponselnya. Dari foto tersebut terlihat Gao yang berlumuran memar dan darah bercucuran. Dia digantung dari langit-langit dan dipukuli hingga dianggap tidak manusiawi. 11F tanda pagar 7. Ye Lingtian melihat ini, dan nyala api mengamuk di hatinya. Dia tidak menyangka keluarga Hua menyerang begitu cepat, dan mereka akan langsung menggunakan Gao yang bisa dikatakan yang biasa. Dia tidak memiliki kekayaan Wang Dongsheng, orang terkaya di Laut Cina Timur. Kepala keluarga Dugu telah mengelola jaringan orang selama lebih dari 100 tahun, dan dia tidak memiliki kekuatan puncak kekuatan gelap Wu Qianshan, atau kekuatan Yan Guodong, pemimpin ruang patroli. Dia hampir tidak memiliki apa-apa, kecuali hati yang tidak takut mati. Jika Hua Fei yang menemukan yang lain, Ye Lingtian tidak akan khawatir sama sekali. Bahkan jika Wang Dongsheng dan yang lainnya tidak dapat bersaing dengan Hua Fei yang secara langsung, mereka tidak akan terlalu dipaksakan. Tapi Gao yang berbeda, karena dia tidak memiliki latar belakang. Hua Fei yang pasti tidak akan memiliki ruang untuk menahan tangannya. Lazy, berbalik, cepat dan pergi ke grup pendaratan raja sesegera mungkin. Perintah Ye Lingtian, "Ikuti aku." Wei Lei menginjak pedal gas. Boom, mobil panjang itu seperti anak panah dari tali, melesat menuju grup Junlin. Kantor ketua, bergegas ke gedung grup Junlin. Darah di tanah memenuhi kantor dengan bau amis yang kuat. Hua Fei yang tidak membiarkan bawahannya membuka udara. Dia menyukai bau darah, separuh telinga yang baru saja digigit oleh Gao yang telah dimasukkan ke dalam kotak es oleh penjaga. Asalkan terpelihara dengan baik, dapat dijahit kembali dalam jangka waktu tertentu, itu akan meninggalkan bekas luka. Tapi itu lebih baik daripada kehilangan separuh telingamu. Setelah melakukan panggilan telepon dan memposting foto triknya, Hua Fei yang duduk di kursi bos dengan kaki disilangkan. Matanya cemberut, wajahnya yang semula tampan kini berubah menjadi sangat mengerikan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Hitung waktu, orang-orang yang dikirim untuk menculik Su Yue harus segera camp Bali." Aku tidak hanya akan membunuhnya di depan Ye Lingtian nanti, saudaraku. Aku harus menjaga kecantikan kecil Su Yue, dan memiliki selera yang baik darinya. Bab 773. Ada banyak keluarga kaya dan kaya di Laut Cina Timur, yang pada tahun-tahun awal berspekulasi tentang tanah dan memiliki banyak pabrik dan gedung perkantoran. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan melonjaknya harga rumah, mereka telah menghasilkan banyak uang, dan karena keterbatasan dana, keluarga Su hanya bisa menyewa 1 lantai gedung perkantoran. Pada saat ini, orang-orang dari grup Su datang dan pergi karena hubungan Ye Lingtian. Bisnis keluarga Su juga makmur, dan banyak keluarga dan perusahaan telah bekerja sama dengan mereka. Jika tren ini berlanjut, dalam 3 hingga 5 tahun, Su Group akan menjadi perusahaan teratas di Laut Cina Timur, dan Su Yue juga bekerja keras untuk menangani kerja sama dengan grup Junlin. Kerja sama antara keluarga Su dan grup Junlin harus diselesaikan secara mutlak, yang sangat penting bagi keluarga Su. Selama Su Yue dapat menangani masalah ini dengan baik, kepala keluarga Su di masa depan pasti akan jatuh padanya. Meskipun Su Yue tidak terlalu tertarik menjadi kepala keluarga, dia sangat ingin meningkatkan statusnya dalam keluarga. Hanya dengan cara ini orang tuanya akan dihormati oleh orang lain, dan ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki saudara kembar, dia bahkan lebih bersemangat, berharap untuk membuat dirinya menjadi, meskipun dia tidak berniat untuk membandingkan terlalu banyak dengan saudara perempuannya. Tetapi psikologi semacam ini terkubur di alam bawah sadar, dan memang begitu, fundamental tidak di bawah kendalinya. Begitu dia mulai bekerja, Su Yue lupa waktu,
berkonsentrasi dan berkonsentrasi. Hari ini dia mengenakan setelan profesional, kemeja putih dan rok selutut hitam, menunjukkan sosoknya yang anggun, sepasang sepatu hak tinggi hitam, dengan kaus kaki sutra, menunjukkan pesona seorang wanita, sepasang kaki indah itu ramping dan ramping, tanpa lemak sedikit pun, itu lebih dari cukup untuk menjadi model kaki. Dia memiliki wajah yang cantik, dengan beberapa helai rambut menjuntai, dengan sedikit keindahan dalam pesonanya, dan perasaan asmara yang tidak disengaja semuanya menghantui. Beberapa staf laki-laki hanya meliriknya. Ada perasaan tersengat listrik, dan jantung berdebar kencang. Hanya saja mereka semua tahu bahwa ini adalah istri Ye Lingtian. Jadi mereka segera membuang muka dan tidak berani melihatnya. Sekarang semua orang tahu bahwa Ye Lingtian adalah pria besar terpanas di Laut Cina Timur. Bahkan orang terkaya Wang Dongsheng, tuan keluarga tua Dugu dan orang-orang besar lainnya menghormatinya. Ye Lingtian baru saja menikah dengan Su Yuwei. Setelah mengetahui latar belakangnya yang kuat, siapa yang lebih berani menatap Su Yuwei? Bahkan, setelah pernikahan itu, Su Yuwei menjadi selebriti di Laut Cina Timur. Semua detail pernikahan itu, setelah diberitakan oleh media-media besar, kini sudah dikenal luas. Bahkan banyak versi adaptasinya. Kembang api yang memenuhi kota malam itu memesona dan membuat sensasi di Laut Cina Timur, dan cincin berlian Love in the City yang tak ternilai juga disiapkan oleh Ye Lingtian untuk Su Yuwei. Dia menjadi pengantin yang membuat iri semua orang di seluruh Laut Cina Timur. Faktanya, karena hubungannya dengan Ye Lingtian, dia tidak harus pergi bekerja sama sekali. Dia bisa menjadi istri kaya di rumah dan menikmati kekayaan dan kemegahan yang tiada habisnya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan terus bekerja seolah-olah dia sama seperti sebelumnya. Melihatnya pagi ini, banyak karyawan yang sangat penasaran, bahkan jika mereka tidak berani mengatakan apapun di depannya, tetapi masih ada teori di baliknya, dan mereka tidak tahu bagaimana situasinya. Bukankah seharusnya pasangan yang baru menikah pergi berbulan madu? Su Yuwei tampaknya berurusan dengan kerja sama dengan grup pendaratan Jun. Faktanya, pikirannya telah kembali ke malam dia mengetahui identitas Sun Yanxing. Pada saat itu, ketika dia melihat Ye Lingtian berbalik dan pergi, hatinya hancur. Tetapi pada akhirnya, dari semua jenis emosi yang rumit, dia masih tidak gulurkan tangan untuk menahannya. Lonceng jingle. Bab 774. Tiba-tiba, bel berbunyi, Su Yuwei terganggu, dan staf pria diam-diam menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan gerakannya. Su Yuwei bangkit, menemukan tempat yang relatif terpencil, pertama-tama melirik layar ponsel, dan menemukan bahwa itu sebenarnya panggilan dari Paman Su Zonghai. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga. Su Yuwei buru-buru menjawab telepon, dan segera mendengar Su Zonghai di ujung yang lain, memarahi kepala dan wajahnya. Su Yuwei, Anda benar-benar bintang sapu. Kami keluarga Su telah menghabiskan 8 nyawa untukmu, cetakan darah besar. Karena Anda, kami menjadi sasaran keluarga Tianan Jiang, dan juga karena Anda kami terpaksa berlutut di depan Ye Lingtian di depan umum beberapa hari lalu. Selain memberi kami keluarga Su, jika Anda membawa penghinaan, apalagi yang bisa Anda lakukan? Saya tidak sabar untuk mengusir Anda dari keluarga untuk menghilangkan kebencian di hati saya. Kamu memberitahuku mengapa kamu tidak bisa diam. Mengapa kamu menyebabkan begitu banyak masalah? Kamu benar-benar kotoran tikus. Kamu hanya menarik lalat dan nyamuk. Tidak ada yang baik untuk keluargamu yang terdiri dari 3 orang. Su Zonghai memarahi dengan liar. Segala macam hal buruk dikatakan, dan pada akhirnya, bahkan orang tuanya memarahinya. Su Yuwei merasa sangat sedih, matanya merah, dan dia bertanya dengan suara menangis, Paman, apa yang terjadi? Su Qiang ditampar dan ditampar. Rumah tua itu dihancurkan dengan berbagai cara. Hadiah yang dia terima dalam berapa hari terakhir direnggut, dan bahkan plakat yang ditinggalkan lelaki tua itu terkoyak. Pada akhirnya, air mata Su Yuwei mengalir turun. Itu kakeknya. Plakat yang dia tulis tangan di awal, jika bukan karena Anda dan Ye Lingtian, keluarga tidak akan memilikinya. Perjumpaan seperti itu. Sekarang kamu cepat kembali dan panggil Ye Lingtian kembali kepadaku untuk menyelesaikan masalah ini. Ye Lingtian bukanlah hal yang baik, dan akan menimbulkan masalah bagi keluarga Su kita. Tanpa dia,
keluarga Su kita akan lancar. Begitu dia muncul, segala macam hal menjadi salah. Kalian berdua adalah bencana dan momok yang tidak diinginkan. Su Zonghai tidak hanya memarahi Su Yuwei, tetapi juga memarahi Ye Lingtian. Su Yuwei sangat bermasalah setelah menahan air mata dan menutup telepon. Memanggil Ye Lingtian saat ini, dia benar-benar malu, tetapi demi keluarganya, dia meletakkan perasaan pribadinya dan memutar nomor Ye Lingtian. Bip-bip. Setelah menunggu lama, selalu buta, Ye Lingtian tidak berdaya. Dia hanya bisa meninggalkan perusahaan, berencana untuk tidak menjawab telepon terlebih dahulu, kembali ke rumah tua dan lihat, dia menuju ke tempat parkir bawah tanah dan berlari ke Porsche Cayenne-nya. Namun tidak jauh dari situ, di belakang beberapa kendaraan niaga, ada 10 orang laki-laki kekar dengan wajah garang dan ekspresi garang, dan sudut mulutnya menunjukkan senyum jahat. Ini adalah penjaga yang dikirim oleh Hua Feiyang, dan mereka telah lama menyergap. Melihat mangsa Su Yuwei muncul, segera bersiap untuk bertindak. Ada 10 elit yang ingin menculik seorang wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Boom. Nah, saat mereka hendak bergerak, ada aura pembunuh yang sangat menakutkan dari belakang, membunuh dan menjengkelkan. Bab 775 merasakan aura pembunuh. Para penjaga itu tiba-tiba merasa merinding di punggung mereka, dan tubuh mereka ketakutan, seolah-olah mereka menjadi sasaran binatang buas yang menakutkan, bukan karena mereka tidak memiliki pengalaman tempur. Sebaliknya, sebagai penjaga keluarga Hua, mereka memiliki pengalaman pertempuran yang sangat kaya. Jadi mereka sangat jelas tentang perasaan membunuh. Namun, bahkan Hua Fei yang tidak pernah memiliki aura pembunuh yang begitu kuat. Ketika yang buruk datang, yang baik tidak datang. Lebih dari selusin penjaga tegang di mana-mana. Seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka tidak ragu-ragu dan segera berbalik. Wosh, semua orang hanya merasakan bunga di depan mereka. Dan bayangan gelap menyapu para penjaga. Mereka merasakan krisis yang fatal dan buru-buru memasuki saat bayangan itu melintas. Dan mereka berdua lewat pertahanan garis, kelompok saling membelakangi, berdiri dalam formasi bertahan. Keuntungan besar dari formasi ini adalah mencegah seseorang menyerang dari belakang. Tetapi jika seseorang menyerang dari samping, reaksi mereka akan lebih lambat. Namun, meskipun reaksi penonton tepat waktu, itu tetap tidak berarti. 11 boom, boom, boom. Serangkaian suara benturan terdengar dalam kilatan petir. Hampir pada saat yang sama, bagian belakang leher selusin penjaga ini terluka parah dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa menjerit, dan mereka lumpuh di tanah. Mereka pingsan dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Sebelum pingsan, mereka bahkan tidak melihat wajah musuh dengan jelas. Dan mereka bisa melihat seberapa cepat lawannya. Bahkan, itu adalah seorang wanita tinggi yang menjatuhkan mereka, tinggi 1,8 meter sebanding dengan supermodel Eropa dan Amerika. Kakinya panjang dan lurus. Jika dia berjalan di jalan, dia pasti akan memiliki tingkat pengembalian 100% untuk memaksimalkan kecepatannya. Ia mengenakan celana ketat hitam, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Namun mengenakan sepasang sepatu hak tinggi. Jika rata-rata orang memakai gaun ini, itu hanya akan membuat orang merasa tidak mencolok. Tetapi gaun ini, baginya, tampaknya dibuat khusus. Sepasang sepatu hak tinggi itu menambah pesonanya, dan juga menjadikannya seorang wanita yang disajikan dengan sempurna. Setiap langkah yang diambilnya mengungkapkan ribuan perasaan asmara. Meskipun sosoknya cukup bagus untuk meledak, wajahnya relatif biasa. Dia bukan kecantikan yang tiada taraf, tetapi ada semangat heroik di antara alisnya. King Feng muncul. Ini adalah mawar yang nyaring. Sebagai satu-satunya wanita di antara 12 penjaga bergerigi, rekor King Feng sangat cemerlang. Jika tidak, Ye Lingtian tidak akan memindahkannya untuk melindungi Su Yuwei. King Feng memiliki bakat bawaan dalam hal kecepatan. Kedua kakinya yang panjang tidak hanya memiliki pesona yang bergerak, tetapi juga memberinya kekuatan yang cukup. Apakah itu bergerak, melompat, atau berlari, dia 10 kali lebih banyak dari orang biasa, dan dapat menempati peringkat di antara 12 penjaga bergerigi teratas. Ketika dia pertama kali menjadi salah satu garda bergerigi, banyak tentara elit di barat daya tidak yakin dan menantangnya. King Feng langsung setuju.
dan akhirnya menggunakan kecepatannya untuk membuat penantangnya kalah total. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti sisi Ye Lingtian, mengalami ratusan pertempuran besar dan kecil, dan membunuh banyak musuh. Para jenderal dari negara penggemar memberinya julukan Mawar Darah. Sebagai salah satu dari 12 pengawal besi dan darah, Qin Feng telah melihat banyak musuh yang bahkan lebih kuat dari pengawal keluarga Hua ini. Pada saat ini, Qin Feng menatap dingin ke arah penjaga yang lumpuh dengan ekspresi menghina di wajahnya, dan berkata dengan ringan, kamu, bajingan ini, juga ingin menculik istri Tuhan, ini benar-benar mencari kematian, tidak jauh." Su Yue penuh dengan masalah keluarga, tidak menyadari potensi krisis, dan duduk di Porsekayen. Bab 776. Dia baru saja menelepon Ye Lingtian, tetapi tidak bisa melewatinya. Sekarang dia sangat cemas, dia tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga. Dia harus kembali dan melihatnya. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Lingtian, dia percaya bahwa apapun masalah yang dihadapi keluarga, dia pada dasarnya akan berdiri dan mencari keadilan untuk keluarga Su, tapi sekarang teleponnya tidak bisa terhubung, yang membuatnya sangat cemas, tidak tahu di mana Ye Lingtian berada. Dia harus bergegas kembali terlebih dahulu untuk menenangkan kemarahan pamannya. Su Zonghai memanggilnya sebelumnya dan bahkan mengambil Ye Lingtian dan dimarahi dengan keras. Meskipun Su Yue tidak senang, bagaimanapun juga Su Zonghai adalah seorang penatua dan tidak bisa benar-benar merobek wajahnya. Sekarang, dia harus pulang secepat mungkin untuk mengetahui semua situasi. Dan Qin Feng juga mengendarai Audi dan mengikutinya diam-diam melindungi. 9. Karena penjaga keluarga Hua siap menyerang Su Yue. Jika satu penculikan tidak berhasil, kemungkinan akan ada yang kedua atau bahkan ketiga kalinya. Sekarang Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat bergerak. Dia secara alami ingin melindungi istri yang maha tinggi. Qin Feng memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Jika bukan karena kehadiran Grandmaster, tidak ada yang bisa merampok Su Yue di depan matanya. Di sisi lain, Wei Lei mengendarai mobil panjang, seperti panah dari string, berderap sepanjang jalan. Kendaraan dan bangunan di jalan terus mundur di depan mobil jarak jauh. Perjalanan yang awalnya memakan waktu setengah jam, Wei Lei tiba-tiba mempersingkatnya menjadi 10 menit, dan tiba di grup pendaratan raja. Tanpa ragu-ragu, Ye Lingtian bergegas masuk bersamanya. Di lobi, lebih dari selusin penjaga keluarga Hua sombong dan arogan, dan banyak staf berjongkok di sudut dengan kepala di tangan. Beberapa karyawan jatuh pingsan, penuh dengan memar, dan merosot ke tanah, meninggalkan arena dalam keadaan berantakan. Melihat adegan ini, wajah Ye Lingtian sangat muram dan hatinya dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka bahwa Hua Fei yang akan begitu kejam menyerang orang-orang biasa ini. Ketua, setelah mendengar gerakan itu, beberapa karyawan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Segera, saya mengenali identitas Ye Lingtian, karena dia pernah ke grup pendaratan raja sebelumnya, dan itu menyebabkan kehebohan pada saat itu. Mendengar kata-kata ketua, karyawan lain yang memegangi kepala mereka dengan cepat menatap Ye Lingtian. Ketika mereka melihat Ye Lingtian, mereka tampaknya telah melihat sedotan penyelamat. Semua orang sangat bersemangat, dan teriakan mereka segera bergema di seluruh aula. "Apa yang kamu lakukan? Tolong diam untukku. Jika kamu berteriak, jangan salahkan kami karena tidak sopan." Beberapa penjaga berteriak dengan keras pada karyawan yang bersemangat. Sekarang setelah karyawan ini mengenali Ye Lingtian, para penjaga keluarga Hua juga mengkonfirmasi identitasnya, dan segera, api kebencian menyala di mata mereka. Ketika musuh bertemu, dia sangat cemburu. Ini adalah anak yang bermarga Ye, dialah yang membutakan Brother Hu dan Brother Leopard. Saudara, mari kita pergi bersama dan membalaskan dendam saudara Hu dan saudara Leopard. Mata, dengarkan bagaimana dia melolong. Itu benar, jangan biarkan dia pergi. Para penjaga itu sangat bersemangat sehingga mereka bergegas melalui mata Ye Lingtian, meledak dengan aura pembunuh. Dingin lazy, lakukan, jangan tanpa ampun, datang, pesanan dingin. Bab 777. Setelah kembali ke Laut Cina Timur begitu lama, kecuali untuk menghadapi musuh yang membunuh ayah angkatnya, dan keluarga Cao yang terus sekarat,
Ye Lingtian tidak benar-benar memulai pembunuhan. Ayah angkatnya sangat ramah kepadanya seperti gunung. Jika bukan karena ayah angkatnya, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Oleh karena itu, Ye Lingtian harus membayar hutang darah untuk kebencian ayah angkatnya. Tidak peduli apa. Adapun keluarga Cao, mereka pertama-tama mengancam Sun Yue, dan kemudian di depan gerbang keluarga Cao, Sun Yue berlutut dalam penghinaan selama beberapa jam, menanggung badai dan hujan sendirian, serta segala macam ejekan dari penjaga keluarga Cao. Sun Yue adalah skala terbalik Ye Lingtian, jadi keluarga Cao harus dibasmi. Terlepas dari dua peristiwa besar ini, dia pada dasarnya tidak membunuh terlalu banyak orang di Laut Cina Timur, meskipun dia adalah dewa perang tertinggi dan tak terkalahkan di Barat Daya. Dia telah mengalami banyak pertempuran dan memenggal kepala musuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia bukan orang yang haus darah, bahkan menghadapi Jiang Yudi yang agresif, itu hanya merusak penampilannya, dan akhirnya menyelamatkan hidupnya. Tetapi pada saat ini, Ye Lingtian terbakar dan memiliki keinginan untuk membunuh. Hua Fei yang hanya ingin mendapatkan keadilan bagi keluarga Jiang dan membalas dendam untuk Ye Lingtian. Jika dia dapat menemukan Ye Lingtian secara langsung, itu saja. Tetapi dia ingin melakukan sesuatu pada orang biasa. Hua Fei yang tidak hanya memimpin orang untuk menghancurkan keluarga Su, tetapi sekarang dia juga menemukan grup Junlin, sehingga karyawan yang tidak bersalah ini menderita. Selama bertahun-tahun, Ye Lingtian telah duduk di Barat Daya untuk melindungi orang-orang Daxia. Setelah mendapatkan perintah, Wei Lei tidak lagi menahan diri. Warna tajam melintas di matanya, seperti harimau memasuki kawanan. Bergegas ke depan, kedua penjaga keluarga Hua menghadapi Wei Lei dan meninju dadanya dengan kepalan tangan mereka. Tetapi mereka ditendang sebelum tinju mereka menyentuh tubuh Wei Lei. Ayo semuanya, semua penjaga keluarga Hua yang lain bergegas menuju Wei Lei bersama-sama. Semua orang memiliki ekspresi kebencian di wajah mereka. Namun, Wei Lei seperti tank humanoid, dengan tubuh kekar seperti Yue yang merajalela. Setiap gerakan dan gayanya dapat mengalahkan pengawal keluarga Hua. Penjaga Cina ini terlatih dengan baik. Semuanya tidak buruk dalam kekuatan, tetapi di depan Wei Lei, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Mereka seperti kertas. Wei Lei menyapu semua jalan, membunuh kuartet para karyawan grup Junlin. Melihat bahwa para penjaga keluarga Hua yang baru saja berteriak, dengan mudah dijatuhkan ke tanah oleh Wei Lei, dan mereka semua bersemangat. Apakah ini penolong yang ditemukan ketua? Itu benar-benar terlalu kuat. Surga memiliki mata. Kami akhirnya diselamatkan. Pukul dengan keras. Bajingan ini membantu kaisar dan memamerkan kekuatan mereka. Mereka harus diberi pelajaran. Rasakan, banyak karyawan di aula tidak bisa tidak memberi Wei Lei bertepuk tangan. Wei Lei adalah kapten harimau peringkat kelima. Sangat kuat, penjaga keluarga Hua ini sama sekali bukan musuhnya, dan Ye Lingtian tidak bermaksud membantu. Di satu sisi, dia tahu kekuatan Wei Lei, jadi tidak masalah untuk mengatasi penjaga ini. Di sisi lain, dia terburu-buru untuk menyelamatkan Gao Yang. Setiap menit dan detik waktu sangat berharga dan dia tidak melakukannya, tidak ingin menyia-nyiakannya. Ye Lingtian langsung masuk ke lift, dan sangat cemas sehingga dia berharap bisa mengepakkan sayapnya dan segera terbang ke lantai atas. Sebelumnya, dalam foto yang dikirim Hua Fei yang kepadanya, Gao Yang terluka parah, dan hampir tidak ada sepotong kulit yang utuh. Hua Fei yang benar-benar kejam. Ye Ling sangat takut bahwa Gao Yang 9 mengalami kecelakaan. Ding! Akhirnya, lift tiba di lantai atas, dan Ye Lingtian bergegas keluar begitu panah tiba di luar kantor presiden. Bau darah yang kuat dan menyengat membuatnya merasa tidak enak, jadi dia buru-buru mempercepat langkahnya. Bang! Mendorong membuka pintu, melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Pupil Ye Lingtian menyusut tajam menjadi tenda seperti jarum. Bab 778. Saya melihat Gao yang masih tergantung di udara. Tubuhnya penuh memar dan darah menetes. Di sekujur tubuh hampir tidak ada sepotong daging yang enak. Lantai ruangan berlumuran darah. Ada yang kering dan merah tua. Ada yang hanya menetes. Bahkan di langit-langit ada noda darah. Dapat dilihat betapa kerasnya Hua Fei yang mengalahkan Gao Yang. Darah memercik ke langit-langit. Gao yang menundukkan kepalanya, kakinya terlepas dari tanah,
Jari-jari kakinya terkulai secara alami, dan darah masih mengalir di bawahnya. Kaki celananya jatuh ke tanah di sepanjang bagian belakang kakinya, menyembur menjadi lebih banyak bunga darah kecil. Ayang, mata Ye Lingtian merah. Amarahnya mengalir ke mahkotanya, dan dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, yang mengejutkan semua orang di arena. 11 Boom, ini tampilan yang sekarat. Dalam sekejap, aura pembunuh yang tak tertandingi meletus dari tubuh Ye Lingtian, seperti gelombang yang mengamuk, menyebar ke segala arah. Merasakan aura pembunuh yang nyata, para penjaga keluarga Hua gemetar ketakutan, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas yang menakutkan dan tidak berani bergerak sama sekali. Mereka belum pernah merasakan aura pembunuh yang menakutkan sebelumnya. Semua orang merasa sedikit kedinginan di punggung mereka, seolah-olah bergerak sedikit saja, dan mereka akan mati. Lebih dari selusin penjaga memandang Ye Lingtian seperti itu, seolah-olah mereka ketakutan. Ye Lingtian kedinginan. Dia melirik orang-orang ini dengan dingin, diikuti dengan langkah, dan bergegas ke sisi Gao yang dalam sekejap. Dengan sapuan tangan kanannya, dia melepaskan tali untuknya, dan memeluknya. Selanjutnya, dia memeriksa dengan jari-jarinya dan menemukan bahwa Gao yang masih memiliki dengan nafas yang lemah. Batu terbesar di hatiku akhirnya jatuh ke tanah. Untungnya Gao yang masih hidup, namun, situasinya masih belum optimis. Ye Lingtian buru-buru menyuntikkan kekuatan batinnya ke dalam tubuhnya, memberinya napas lega dan memaksa hidupnya untuk melanjutkan. Jika Gao yang benar-benar memiliki sesuatu yang salah dan mati karena dirinya sendiri, maka hati Ye Lingtian akan selalu meninggalkan rintangan yang tidak dapat diatasi. Kekuatan batin Ye Lingtian mulai berenang di tubuhnya. Tembakannya murah hati. Rona merah muncul di wajah Gao yang seolah kembali ke cahaya. Saudara Tian, kamu di sini. Aku tidak mempermalukanmu. Telinga bermarga Hua telinga adalah Gao, nada suara yang lemah, tetapi yang tersirat. Jangan bicara lagi, kamu terluka terlalu parah. Anggota Gao yang lainnya mengangguk tanpa pandang bulu. Dia tidak melihat luka Gao yang. Ye Lingtian hatinya penuh kebanggaan. Serahkan padaku, Ye Lingtian berkata dengan suara yang dalam. Ada lebih banyak kekuatan. Jika dipotong dengan pisau, tidak mungkin membayangkan siksaan macam apa yang dialami Gao Yang dan seberapa banyak rasa sakit yang dia alami. Aku tidak tahu berapa banyak ketekunan yang dibutuhkan untuk bisa bertahan sampai sekarang. Yang, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu. Suara Ye Lingtian nyaring dan kuat. Balas dendam. Mendengar perkataan itu, para pengawal keluarga Hua yang hadir pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha bocah bau, kamu hanya berbicara tentang mimpi. Di depan tuan mudaku, kamu hanyalah seorang semut, dan kamu benar-benar berbicara tentang balas dendam. Betapa konyolnya. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Perhatikan baik-baik bocah ini. Kamu akan menjadi seperti dia. Kamu akan dipukuli habis-habisan oleh tuan muda. Bab 779. Penjaga keluarga Hua menertawakan Ye Lingtian dengan sepenuh hati. Mereka tidak mengira Ye Lingtian adalah lawan dari tuan muda mereka. Anda harus tahu bahwa Hua Fei yang diakui sebagai seorang jenius seni bela diri. Dia telah menunjukkan bakat seni bela diri yang luar biasa sejak dia masih kecil. Dia tidak hanya menjadi murid sekte Hunyuan, tetapi juga diterima oleh Grandmaster Mu Changkong. Menjadi murid master adalah suatu kehormatan tertinggi sehingga banyak orang akan iri dan iri. Daxia Sangwu, master seni bela diri sangat langka di tempat pertama, sehingga status setiap master sangat tinggi dan dapat dikagumi oleh banyak orang. Wu Qianshan dari Laut Cina Timur hanya berada di puncak energi gelapnya, bahkan jika dia adalah master seni bela diri Laut Cina Timur, tidak peduli siapa dia akan menjual sedikit wajahnya. Jika dia berhasil menembus kemacetan dan melangkah ke ranah master suatu hari nanti, itu pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Tianan, sepanjang musim panas, jumlah Grandmaster sangat langka, sangat sedikit, merupakan kehormatan besar untuk menjadi murid seorang Grandmaster. Orang yang sangat beruntung. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan muncul. Grandmaster harus sangat ketat dalam memilih murid. Dan selama bakatnya sedikit lebih rendah, sangat tidak mungkin untuk disukai. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bakat dan kebanggaan Hua Fei yang, selama bertahun-tahun, keluarga Hua menjaga rubah dan harimau, mengandalkan sekte Hua Fei yang,
dan bertindak sangat arogan. Selama seseorang memprovokasi mereka, mereka akan ditinju dan ditendang, atau langsung banyak orang yang secara tidak sengaja menyinggung Hua keluarga. Hasil akhir, semua sangat menyedihkan. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, para penjaga ini berpikir bahwa di seluruh Tianan, keluarga mereka dapat berjalan menyamping, dan mereka tidak perlu takut pada keluarga atau kekuatan apapun sama sekali. Tapi saya tidak menyangka bahwa kali ini di Gaoyang, Hua Fei yang akan menderita kerugian besar. Setengah dari telinga yang digigit itu sangat memalukan. Penjaga yang memeriksa luka Gaoyang saat itu telah dipukuli oleh Hua Fei yang dengan beberapa cambuk. Hua Fei yang pada dasarnya tidak pernah terluka sejak dia memasuki sekte Hunyuan. Hari ini, Gao yang menggigit sepotong telinganya. Ternyata itu adalah cedera paling serius dalam hidupnya. Sejak dia kehilangan muka di sini di Gaoyang, Hua Fei yang akankah dia pasti akan menemukannya? Alasan mengapa dia menyelamatkan hidup Gao yang adalah untuk membunuhnya di depan Ye Lingtian. Hanya dengan cara ini penghinaan di hatinya akan sedikit berkurang. Bocah, akhirnya kita bertemu. Aku tidak menyangka orang yang merusak wanita kedua dari keluarga Jiang adalah orang sepertimu. Aku sedikit kecewa. Di tengah sarkasme, Hua Fei yang juga berdiri dengan tatapan kejam dan menatap Ye Lingtian dari atas ke bawah. 9 Selain amarah dan aura pembunuh Ye Lingtian, Hua Fei yang tidak merasakan aura kuat darinya, yang membuatnya mengendurkan kewaspadaannya. Bahkan Hua Fei yang masih memikirkannya, tampaknya Ye Lingtian benar-benar hanya boneka, dan ada pria besar lain di belakangnya yang memanipulasinya, hanya mengandalkan dirinya sendiri, sama sekali tidak dapat melakukan banyak hal hebat. Namun, bahkan jika dia adalah boneka, dia tidak cukup malu untuk secara langsung menjelekkan Jiang Yudi, dan juga membutakan Ah Hu dan Ah Bao. Bahkan jika Jiang Yuyan tidak berjanji untuk melampiaskan kemarahannya pada keluarga Jiang, dan bawahannya dilukai oleh Ye Lingtian, Hua Fei yang pasti akan membantu mereka untuk membalas dendam. Hua Fei yang sangat protektif terhadap kekurangannya. Hanya bawahannya yang selalu menggertak orang lain, dan tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk menggertaknya. Tapi sekarang, tangan kanannya, Ah Hu dan Ah Bao, telah dibutakan oleh Ye Lingtian. Bagaimana cara mendapatkan pijakan di arena? Sementara Hua Fei yang menatap Ye Lingtian juga menatapnya. Bab 780. Sebagai tuan muda dari keluarga Tian Hua, pada saat ini, Hua Fei yang tidak memiliki kemewahan yang dimiliki oleh tuan muda yang kaya, tetapi digantikan oleh wajah yang penuh permusuhan. Tidak hanya itu, Hua Fei yang berlumuran darah, dan telinga kanannya dibalut dengan kain kasa putih. Mata kedua orang itu bertemu di udara, seperti pedang bertemu pedang, dan asap mesiu ada di mana-mana. Suasana di lapangan sangat tegang, seolah-olah perang akan pecah kapan saja. Hua Fei yang menatap Ye Lingtian, menggertakkan giginya dan berkata, "Nama belakangmu adalah Ye, kamu benar-benar pria yang tangguh. Kamu dipukuli sampai mati oleh cambuk deboningku, tetapi kamu masih memiliki kekuatan untuk melawan. Aku akan membunuh orang ini secara brutal di depanmu. Aku membuatnya tetap hidup, hanya menunggumu datang dan melihatnya mati." 11 tentu saja tidak hanya dia, tetapi juga dengan istrimu Sun Yuwei. Dia sangat cantik, menghitung waktu. Dia akan segera dibawa oleh bawahanku dan menjadi mainanku. Satu karena istrimu sangat cantik, aku pasti akan bertarung dengan 300 orang dengannya. Putaran, gunakan semua pose untuk membuatnya sepenuhnya menjadi selangkanganku, pelayanku. 2 Selain itu, aku akan membunuh semua orang di keluarga Su, dan aku akan mencari tahu semua orang yang berhubungan denganmu. Biarkan mereka benar-benar menghilang dari dunia ini. Hua berbagai ancaman Fei yang tersirat, penuh dengan permusuhan yang tidak terselubung. Menghadapi ancaman ini, mata Ye Lingtian dingin, dan dia tidak panik sama sekali, tetapi berkata dengan dingin, "Kamu adalah tuan muda dari keluarga Tian Hua, dan dengan ini sekelompok besar orang, saudaraku Gao yang menggigit setengah dari telinganya. Apakah kamu tidak merasa malu? Kamu bahkan tidak bisa menjaga telingamu, juga ingin merugikan Yu Wei. Itu konyol. Untuk memberitahumu sebenarnya, orang-orang yang kamu kirim untuk menculik Yu Wei, aku takut mayatnya." Ini benar-benar dingin. Apa? Wajah Hua Fei yang berubah liar ketika dia mendengar ini.
Dia bisa mendengar keberanian Ye Lingtian, tetapi dia tidak mengerti di mana dia salah. Kamu tahu, orang yang dikirim Hua Fei yang untuk menculik Su Yuwei, mereka semua adalah elit dari keluarga Hua, dan sama sekali tidak ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Tuan, anak ini mengkhawatirkan. Dia tidak tahu rencana kita sama sekali. Orang ini gila. Tuan muda, jangan tertipu olehnya. Saya kira orang-orang kita sudah berhasil. Benar, saya akan menelepon saudara lain dan menanyakan situasinya. Para penjaga yang hadir mengeluarkan ponsel mereka dan memanggil lebih dari 10 elit yang dikirim untuk menculik Su Yuwei. Nada buta, tidak ada yang terhubung. Wajah semua orang berubah liar, dan firasat buruk tiba-tiba muncul. Wajahnya pucat dan punggungnya dingin. Meskipun mereka enggan untuk mengakuinya di dalam hati mereka, mereka sudah mempercayai kata-kata Ye Lingtian secara tidak sadar. Saudara-saudara itu, aku khawatir ada lebih banyak keberuntungan daripada keberuntungan. Wajah Hua Fei yang ganas, dan dia sangat marah, menatap Ye Lingtian. Bocah bau, sepertinya pemuda ini meremehkanmu. Latar belakang macam apa yang ada di belakangmu? Kamu mendukung gunung. Ye Lingtian mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya. Tubuhnya meledak dengan aura penghinaan terhadap dunia dan kesombongan para pahlawan, dan berkata dengan bangga, melihat seluruh musim panas, di seluruh dunia, 9 juta mil sungai dan gunung, akulah satu-satunya, siapa yang bisa menjadi pendukungku?